Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya di channel Data Cafe Latte. Kali ini kita akan membahas 5 insight yang bisa kita peroleh dari dashboard yang sudah kita buat. Belakangan ini, bisnis trading sudah didukung oleh e-commerce yang dilakukan secara online. Namun seringkali dengan adanya traffic yang tinggi, justru order yang diterima itu tidak cukup sebanding. Kira-kira kenapa seperti itu ya? Mari kita analisa bersama lewat Toy Store e-commerce dashboard. Dashboard ini dirancang untuk menampilkan bagaimana website sessions, web page views, order yang diterima, hingga permintaan return dari customers itu dirangkum dalam sebuah data dashboard. Untuk tahap awal, kalkulasi return tidak kita masukkan dalam kalkulasi pada dashboard ini, agar lebih mudah dipahami untuk pemula. Melalui dashboard ini, kita dapat memahami bagaimana performa dari marketing channel, bagaimana tren dari conversion rate, dan memahami dampak dari penjualan produk secara keseluruhan. Lalu, data yang akan dianalisis akan difokuskan pada tahun 2014, karena data yang kita terima pada tahun 2015 itu masih belum cukup signifikan untuk bisa memahami tren secara keseluruhan. Oke, langsung saja kita mulai ya. Yang pertama, kita mau memahami bagaimana tren website session terhadap volume order. Di sini kita bisa lihat bahwa pada tahun 2014 itu nilai gross profit mencapai 1,01 juta dolar. Gross profit ini naiknya cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Di sini kita bisa lihat bahwa pada tahun 2012, gross profit itu hanya mencapai 78,87 ribu US dollar dan di tahun 2013 mencapai 252 ribu US dollar. Sehingga di sini kita bisa lihat bahwa kenaikan gross profitnya di tahun 2014 ini sangat signifikan. Nah, kenapa kenaikan gross profit ini cukup signifikan? Hal ini ditunjang oleh adanya tren volume order yang meningkat mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2014. Hal ini terutama pada bulan-bulan akhir tahun. Nah, di sini kita juga bisa lihat bahwa tren kenaikan ini ternyata tidak begitu signifikan di awal tahun, yaitu bulan Januari sampai dengan bulan Maret. Di mana pada awal tahun di sini trennya cukup rendah, cenderung stabil. Dari pola ini, kita bisa melihat adanya seasonality. Artinya, perusahaan dapat memanfaatkan momentum akhir tahun dengan melakukan strategi promosi khusus, misalnya holiday campaign atau peluncuran produk baru yang dilakukan untuk memaksimalkan penjualan secara keseluruhan. Kemudian, insight yang kedua, kita lihat dari tren conversion rate. Di sini kita bisa lihat bahwa rata-rata conversion rate di tahun 2014 itu sebesar 7,2%. Artinya, jika ada 100 website session, itu hanya ada 7 sesi yang menghasilkan order. Nah, sisanya 93 lagi itu users hanya datang untuk lihat-lihat aja. Artinya, masih ada peluang order yang hilang yang bisa kita maksimalkan. Walau ada kenaikan setiap tahun, tapi kelihatannya kenaikannya tidak signifikan. Artinya, dengan adanya conversion rate yang cukup rendah, perusahaan perlu melakukan optimasi dalam user experience. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan, misalnya mempercepat proses checkout, memberikan diskon khusus, atau membuat tampilan produk menjadi lebih menarik. Hal tersebut dapat dilakukan untuk mengurangi cart abandonment dan meningkatkan jumlah volume order. Berikutnya, kita akan lihat dari sisi kontribusi marketing campaign. Baik, di sini kita bisa lihat pada tahun 2014, kontribusi marketing campaign untuk barang yang non-brand itu lebih dominan dibandingkan dengan yang lainnya, yaitu mencapai 67%. Sementara kita bisa lihat bahwa kontribusi marketing untuk barang yang branded justru hanya mencapai 10%. Sisanya 2% untuk marketing khusus dan 20% untuk produk tanpa marketing channel. Nah, dari data yang kita terima, produk termahal itu adalah Forever Love Bear sebesar $59,9, sedangkan yang termurah itu The Hudson Mini River Bear sebesar $29,9.
Di sini kita bisa lihat kontribusi marketing campaign untuk barang yang branded itu meningkat cukup besar di setiap tahunnya. Jadi di tahun 2012 ini sebesar 6%, 2013 ini sebesar 8%, dan di tahun 2014 ini sebesar 10,6%. Produk-produk branded itu biasanya memiliki potensi margin yang lebih tinggi. Strategi kedepannya dapat melakukan brand positioning yang lebih tinggi untuk produk-produk branded, sehingga produk-produk branded ini dapat memberikan kontribusi yang lebih besar untuk gross profit secara keseluruhan. Lalu untuk insight yang keempat, kita mau lihat bagaimana pertumbuhan sales revenue per order atau AOV. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa AOV-nya tumbuh dari $50 per order di tahun 2012, kemudian naik menjadi $55 di tahun 2013 dan naik menjadi $93,9 itu di tahun 2014. Nah, kenaikan AOV dari $55 menjadi $93 di tahun 2013 ke tahun 2014 ini cukup signifikan karena naiknya hampir 2 kali lipat. Nah, untuk itu strategi kedepannya bisa dengan mempertahankan dari AOV ini agar minimal mencapai $90 per ordernya. Nah, hal itu dapat kita lakukan dengan cara melakukan cross-selling atau bundle offer supaya setiap order itu bisa memiliki nilai yang lebih tinggi. Jadi tidak hanya bergantung kepada volume order aja. Lalu untuk insight yang terakhir, kita coba lihat dari dominasi device yang digunakan oleh users. Nah, di sini dapat kita lihat pada tahun 2014 ini dominasi users yang melakukan order lebih kepada users yang menggunakan desktop. Ini sebesar 84,7%. Sementara yang menggunakan mobile phone itu 15,3%. Walaupun ini pengguna desktop mendominasi cukup besar, tapi sebenarnya kalau kita lihat trennya dari tahun 2012 ke tahun 2013 dan 2014 terjadi peningkatan users yang menggunakan mobile phone. Jadi kita bisa lihat di tahun 2012 ini user yang menggunakan mobile phone untuk melakukan order itu hanya 9%. Lalu ini naik ya, di tahun 2013 user yang menggunakan mobile phone itu sebesar 13,6%. Lalu di tahun 2014 ini naik menjadi 15,3%. Jadi terdapat kenaikan dari user yang menggunakan mobile phone. Nah, dari tren ini kita bisa melihat adanya pertumbuhan dari user yang menggunakan mobile phone. Nah, untuk itu perusahaan bisa mengoptimalkan mobile friendly design dan juga mungkin melakukan marketing campaign yang menggunakan mobile phone agar tidak kehilangan peluang pertumbuhan di masa depan. Itulah 5 poin analisa dari dashboard ini, lengkap dengan insight yang mungkin dapat dijadikan strategi ke depannya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat buat kalian yang memiliki bisnis online ya. Kalau kalian punya insight tambahan di luar dari 5 insight yang sudah saya sampaikan sebelumnya, jangan lupa tinggalkan komentar ya. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.